20144142. Saya Akina Febrianti Rahmadani Atleta dengan NIM 22020144104. Saya Leila Alfana Swabab Said dengan NIM 22014414093. Video ini kita akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat dan padat, juga disertai pendapat dari penulisnya. Teks eksposisi bertujuan untuk meyakinkan orang lain atau pembaca. Ciri-cirinya yang pertama memiliki gagasan, disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, dan saran. Selain itu terdapat rujukan atau dorongan untuk pembaca menyikapi permasalahan yang dibahas. Yang kedua ada mengandung fakta, artinya kejadian atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan pembaca. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua ada rangkaian argumen. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan dari para ahli. Argumen yang baik harus dapat mendukung pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga ada penegasan ulang. Tujuannya untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jenis teks eksposisi. Jenis teks eksposisi definisi. Jenis teks eksposisi definisi akan memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Eksposisi proses. Teks eksposisi proses akan berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan suatu dari awal hingga akhir. Eksposisi ilustrasi. Jenis teks eksposisi ilustrasi memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik yang lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Jenis teks eksposisi yang keempat, teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan berisi tentang hal yang pertentangan akan suatu hal dan dengan hal yang lainnya. Teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan akan memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Teks eksposisi perbandingan. Jenis teks eksposisi yang satu ini berisi ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lainnya. Kaidah pembahasaan menggunakan kata-kata teknis. Contohnya seperti penebangan liar, hutan lindung, sektor kehutanan. Kedua, menggunakan kata-kata argumentasi. Contohnya sebab, jika, karena, oleh, karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata hubungan kronologis. Contohnya pada, akhirnya, namun, kemudian, sebaliknya.
Menggunakan kata kerja mental, contohnya diharapkan, memperkirakan, menyimpulkan, menduga, berasumsi, berpendapat. Menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data, merajuk pada pendapat. Menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaliknya, perlu. Terus menggunakan kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Contoh teks eksposisi, manajemen pengelolaan sampah, tesis, sampah yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Rangkaian argumen, apa yang telah dilakukan warga Pasar Ciputat Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kaliabang, Kota Bekasi. Warga serta pengurus RW setempat melakukan pengelolaan sampah lingkungan. Sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Sampah yang diolah adalah sampah basah langsung oleh warga. Langkah yang dilakukan dengan sosialisasi kepada warga agar memisahkan sampah basah dan kering. Hasil kompos yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan warga dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu, hasil kompos dijual ke instansi pemerintah dan swasta di lingkungan setempat. Produk kompos dari sampah lingkungan bisa memberi kegiatan bagi warga dan pemasukan yang positif. Termasuk juga produksi pupuk cair bisa dirasakan untuk menyuburkan tanah warga. Penegasan ulang. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Masyarakat harus diajari memilah sampah organik dan anorganik. Peranan pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaannya. Bagaimanapun masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Dalam mengolah sampah diperlukan suatu teknologi. Biaya penyediaan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar tiap tahunnya untuk perbaikan jalan gara-gara sampah. Apabila pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta di dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah, biaya dapat lebih ditekan. Peran swasta juga dapat dilibatkan di dalam penyaluran dan pembelian produk-produknya. Usaha tersebut tentunya akan lebih ringan.